Di video lalu aku bikin siomay ayam. Nah, untuk kali ini aku bikin siomay ikan, tapi ikannya pakai ikan barakuda dan ini enak banget. Jadi kalian wajib coba. Pertama di sini aku tumis 2 batang daun bawang yang sudah dipotong-potong kecil seperti ini. Tumis sampai sedikit layu, kemudian sisihkan dengan minyaknya sekalian, kemudian dinginkan. Nah, pertama kita siapkan bahannya terlebih dahulu. Di sini udah aku siapkan 500 gram ikan barakuda yang sudah dipotong filet dan dibuang durinya. 1 buah labu siam yang sudah diparut kemudian diperas dan dibuang airnya. 100 gram es batu, setengah sendok teh merica bubuk, 1 bungkus kaldu bubuk, 3 siung bawang putih, daun bawang yang sudah ditumis sebelumnya, 1 butir putih telur, 2 sendok makan gula pasir, dan 2 sendok teh garam. Langkah pertama, masukkan ikan yang sudah difilet ke dalam chopper, masukkan putih telur, bawang putih, merica bubuk, kaldu bubuk, kemudian masukkan garam, gula, dan es batu. Setelah itu chopper semua bahan sampai benar-benar halus. Nah, kalau adonannya sudah halus, masukkan adonan ke dalam wadah, kemudian masukkan labu siam yang sudah diparut dan daun bawang yang sudah ditumis. Setelah itu aduk sampai semua bahan tercampur rata. Kalau semua bahan sudah tercampur rata, masukkan 40 gram tepung terigu dan 220 gram tepung tapioka. Masukkan sedikit demi sedikit, kemudian aduk sampai semua bahan tercampur rata. Nah, kalau sudah seperti ini, masukkan sisa tepung terigu dan tepung tapiokanya. Setelah itu aduk kembali sampai semua bahan tercampur rata. Untuk cara isinya, ambil 1 buah tahu kulit, kemudian belah jangan sampai putus, kemudian ambil adonan secukupnya, kemudian masukkan adonan ke dalam tahu. Setelah itu rapikan bagian atas dan pinggirnya, nggak terlalu rapi juga nggak apa-apa. Nah, kalau sudah kayak gini bisa disisihkan terlebih dahulu. Untuk tahu putihnya juga sama, ambil 1 buah tahu putih, kemudian belah menjadi 2 bagian tapi jangan sampai putus, kemudian isi dengan adonan secukupnya. Setelah itu rapikan. Kalau kalian mau pakai pare juga bisa, cukup potong pare menjadi beberapa bagian, kemudian buang bijinya. Setelah itu isi pare dengan bahan isian. Di sini juga aku sisain adonan buat siomay yang tanpa tahu. Sekarang kita didihkan air secukupnya untuk bikin kol gulung. Kalau airnya sudah mendidih, masukkan kol yang sudah dicuci bersih. Masak sebentar saja, cukup sampai kolnya sedikit layu. Kalau sudah, angkat kemudian tiriskan. Kalau kolnya sudah dingin, ambil 1 lembar kol, kemudian lipat bagian kanan dan kiri. Setelah itu gulung secara berlahan. Lakukan sampai semua bahan selesai. Oh ya, untuk kolnya biar gampang digulung, sebelum kolnya direbus, buang bagian kerasnya. Setelah itu cuci bersih, kemudian baru bisa direbus. Untuk bumbu kacangnya di sini udah aku siapkan 250 gram kacang tanah, cabai rawit secukupnya, 7 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 5 butir kemiri, 10 buah cabai merah besar, 3 sendok makan air asam jawa, 80 gram gula merah, dan 1 sendok teh garam. Kalau kalian punya daun jeruk bisa juga dimasukkan. Berhubung aku nggak punya jadi nggak pakai. Nah, untuk cabai rawit di sini aku rebus terpisah. Jadi kalau kalian mau biar lebih simpel, nanti ditumis dulu kemudian di blender sekalian. Pertama kita panaskan minyak secukupnya, kemudian goreng kacang tanah. Goreng kacang tanahnya sampai matang. Nah, kalau sudah kecoklatan seperti ini bisa langsung diangkat kemudian tiriskan. Setelah itu sisakan sedikit minyak, kemudian tumis bawang merah, bawang putih, kemiri, dan cabai. Tumis sampai semua bahan sedikit layu. Nah, kalau sudah seperti ini bisa langsung diangkat kemudian tiriskan. Siapkan chopper, kemudian masukkan kacang tanah yang sudah digoreng, kemudian masukkan bawang merah, bawang putih, kemiri, dan cabai yang sudah ditumis. Setelah itu tambahkan sedikit air. Kalau sudah, chopper semua bahan sampai benar-benar halus. Nah, kalau sudah halus seperti ini bisa disisihkan terlebih dahulu. Panaskan sedikit minyak, kemudian masukkan kacang tanah dan bumbu yang lain yang sudah dihaluskan sebelumnya, kemudian tambahkan air secukupnya. Untuk air di sini aku nggak pakai takaran, jadi bisa disesuaikan sama selera masing-masing. Aduk kembali sampai semua bahan tercampur rata. Setelah itu masukkan garam, gula, dan asam jawa, kecap manis secukupnya atau sesuai selera, 1 bungkus kaldu bubuk rasa ayam, 3 sendok makan saus cabai atau sesuai selera. Kemudian aduk dan masak kembali sampai keluar minyaknya. Nah, kalau warnanya sudah seperti ini artinya saus kacang sudah matang. Setelah itu masukkan 1 sendok makan tepung beras yang sudah dicairkan, kemudian aduk dan masak sampai mengental seperti ini. Setelah itu matikan api kemudian sisihkan. Siapkan panci pengukus, kemudian olesi dengan sedikit minyak. Setelah itu tutup kembali, tunggu sampai airnya mendidih. Kemudian kalau sudah mendidih, cetak siomay dengan menggunakan bantuan 2 sendok seperti ini, kemudian masukkan ke dalam panci, kemudian lakukan sampai selesai. Berhubung ini nggak muat jadi aku kukus 2 kali. Nah, kalau sudah penuh kayak gini kukus selama 5 menit. Nah, kalau sudah 5 menit seperti ini siomaynya sudah kokoh, bisa langsung diangkat kemudian sisihkan. Setelah itu cetak ulang sisa adonan siomaynya tadi sampai selesai, kemudian kukus kembali selama 5 menit. Nah, setelah 5 menit siomaynya sudah kokoh, pinggirin semua siomaynya. Setelah itu masukkan tahu yang sudah diisi adonan siomay dan kol yang sudah digulung. Nah, berhubung tahu dan isiannya belum kokoh, masukkan tahu secukupnya dulu, jangan ditumpuk supaya nggak nempel. Nah, kalau untuk kolnya ditumpuk juga nggak apa-apa. Usahakan susunnya yang rapi biar nanti pas waktu mateng diambilnya itu lebih gampang. Nah, kalau udah tersusun rapi seperti ini, tutup pancinya kemudian kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit siomay tahunya udah lumayan kokoh. Masukkan siomay tahu yang belum dikukus. Kalau siomay tahu
yang sebelumnya udah kokoh ditumpuk kayak gini juga nggak apa-apa. Masukkan semua, jangan sampai ada yang tertinggal. Masukkan juga somai tahu yang sudah dikukus sebelumnya, kemudian tutup kembali. Setelah itu kukus selama 30 menit atau tergantung ukuran somainya. Nah, ini dia somai ikan barakudanya sudah jadi. Biar somainya lebih seger, sajikan dengan perasan jeruk limau. Selamat mencoba.